Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik semua kan? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengecek kehadirannya semua terlebih dahulu. Coba mulai dari AM Gazi, mana AM Gazi? Oh ya, hadir. Ismail Jadina hadir. Jelly mana Jelly? Oh ya, Jelly hadir. Terus Nadila Nuradlia mana? Oh ya, hadir. Jadi pada pertemuan kali ini semuanya hadir ya. Semangat semuanya belajar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak berdiri terlebih dahulu. Coba duduk kembali. Saya tanya ke Jelly, kira-kira apa yang bisa menyebabkan tubuh Jelly tadi bisa berdiri kemudian duduk kembali? Apa yang menyebabkan atau organ apa yang menyebabkan Jelly bisa berdiri dan Jelly bisa duduk? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu sistem gerak pada manusia. Dan di mana dengan mempelajari pada materi ini kita bisa mengetahui bagaimana struktur dan juga komponen dari rangka, dari otot, dari sendi, dan juga kita juga bisa menganalisis bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan dari sistem gerak pada tubuh manusia ini. Untuk melakukan pembelajaran pertemuan kali ini, kita akan membagi materi mulai dari mengenal komponen-komponen sistem gerak pada manusia dari tulang, otot, dan juga sendi. Kemudian mempelajari gangguan-gangguan kesehatan pada sistem gerak dan juga upaya untuk menjaga kesehatannya. Metode pada pembelajaran kali ini dimulai dengan menyimak pembahasan, kemudian mendiskusikan sesama kelompoknya, dan kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian diam, tenang, dan mendengarkan materi yang akan dibawakan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan juga persendian. Yang pertama akan kita bahas adalah rangka pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif, di mana fungsinya untuk membentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Rangka pada manusia tersusun atas tulang belulang. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tulang pipa dengan ciri-ciri panjang, berongga dan bentuknya seperti tabung. Contohnya yaitu tulang paha. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Cirinya yaitu pipih dan seperti lempeng. Contohnya yaitu pada tulang pembentuk kepala. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Cirinya yaitu berbentuk kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contohnya yaitu pada ruas tulang belakang. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja tulang yang menyusun rangka tubuh pada manusia. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau tengkorak, rangka badan atau aksial, dan tulang anggota gerak atau apendipular. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala atau yang biasa disebut dengan tengkorak atau kranium. Tulang tengkorak terbagi atas banyak tulang-tulang pipi yang disambungkan oleh persendian. Nah, tulang-tulang penyusun tulang tengkorak itu terdiri dari yang pertama adalah tulang dahi atau frontal, lalu ada tulang rahang bawah atau mandibula, ada tulang rahang atas atau maksila, ada juga tulang kepala bawah atau oksipital yang melindungi kepala belakang bagian bawah. Selanjutnya ada tulang pelipis atau temporal dan tulang parietal yang melindungi kepala belakang bagian atas. Selanjutnya, tulang rangka badan atau aksial. Tulang rangka badan terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, galang panggul, serta bahu. Bagian-bagian dari rangka aksial yaitu ruas tulang belakang yang tersusun atas ruas tulang atlas, 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 4 ruas tulang ekor,
7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang panggung dan tulang rusuk di atas, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung. Dilanjutkan ada tulang dada hulu yang terdiri dari manubrium, sterni, dan corpus sterni. Lalu tulang badan bagian bawah ada tulang panggul dan tulang kelangkang. Selanjutnya kita bahas tulang anggota gerak. Yang pertama ada tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas jari-jari. Pada tulang gerak bagian atas ada tulang lengan atas atau humerus dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang hasta atau ulna dan tulang pengumpil yang biasa disebut dengan radius, serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari-jari. Selanjutnya kita belajar mengenai sendi atau artrosis. Sendi adalah persambungan antara tulang-tulang. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati biasa disebut dengan sinartrosis, sendi kaku adalah ampiartrosis, dan sendi gerak biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama akan kita bahas adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Terbagi lagi menjadi sinfibrosis dan sinkondrosis. Kemudian ada juga sendi kaku yang biasa kita sebut ampiartrosis. Adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak yang biasa disebut diartrosis. Sendi ini bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Maksud dari alat gerak aktif adalah otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan rangka. Jadi, tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Sementara otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut adalah perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik memiliki bentuk yang memanjang, silindris, memiliki banyak inti di bagian tepi, bergerak secara sadar, memiliki reaksi yang cepat dan mudah lelah. Sementara otot polos memiliki bentuk seperti gelendong dengan satu inti di tengah sel. Bergerak secara tidak sadar, reaksinya lambat dan tidak cepat lelah. Otot jantung memiliki bentuk mirip dengan otot lurik, tetapi kerjanya mirip dengan otot polos, yaitu secara tidak sadar. Artinya, walaupun kita tidur ataupun pingsan, dia tetap bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem gerak. Gangguan yang terjadi karena kebiasaan duduk yang salah, yaitu adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis disebabkan oleh kebiasaan duduk yang menyamping, sehingga tulang punggung menjadi bengkok ke arah samping. Selanjutnya yaitu lordosis, yang disebabkan oleh duduk di meja yang terlalu tinggi sehingga tulang punggung membengkok ke depan. Selanjutnya yaitu kifosis, yang disebabkan oleh kebiasaan duduk di meja yang terlalu rendah sehingga tulang punggung membengkok ke belakang. Gangguan-gangguan sistem gerak berikutnya adalah rachitis, yaitu tulang rapuh akibat kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan. Selanjutnya yaitu osteoporosis, yang disebabkan karena adanya pengepuran pada tulang. Gangguan-gangguan sistem gerak bisa juga terjadi pada kelainan sendi, yaitu osteoartritis
artritis yang disebabkan oleh peradangan sendi atau terkikisnya lapisan pelindung sendi. Selanjutnya yaitu kelainan otot, yaitu tetanus yang terjadi akibat infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan pada proses kontraksi otot, sehingga otot yang sudah kontraksi tidak bisa kembali melakukan relaksasi. Selanjutnya yaitu atrofi, yaitu jaringan otot mengecil yang lama-kelamaan akan semakin mengecil sehingga tidak lagi berfungsi. Jadi itulah tadi penjelasan tentang sistem gerak manusia, yang dimana sistem gerak manusia terdiri dari 3. Yang pertama adalah tulang yang berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh tempat melekatnya otot. Dan yang kedua ada otot sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Yang ketiga sendi, menghubungkan tulang, memberikan struktur, serta membantu otot menggerakkan tulang. Nah, semoga apa yang kami jelaskan pada video kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian, serta menumbuhkan gairah minat belajar teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman sekalian, tetap semangat dalam belajar, sebab barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Artinya, perjuangan dalam belajar teman-teman hari ini adalah penentu masa depan bangsa ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.